Terus yang seringnya kemana? Masih sering memprovokasi teman-teman untuk dugem, untuk menghapuskan dosa itu sekali-sekali ke propas. Lapar, kenyang memakannya. Jadi di antara pekerjaan mereka mengapa disebut jahiliyah adalah dibuatnya patung itu dari tepung gandum, disembah, ketika lapar dicuilnya Tuhan itu dimakannya. Ada kelompok yang begitu serius. Lalu kemudian ada juga kelompok yang begitu serius untuk menunjukkan kebatilan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tauhud, Naham itu. Maka lahirlah seorang yang luar biasa dan bukan orang Arab, namanya Suhaib Ar-Rumi. Rumi di ujung namanya menunjukkan dia Rum, orang Romawi. Ada satu surat dalam Al-Quran, surat Ar-Rum, Romawi, Eropa, Italia sekarang. Maka disitulah menunjukkan ada Islam rahmatan lil alamin, bukan lil arabiyin, untuk orang Arab, tidak, lil alamin. Di antaranya adalah Suhaib Ar-Rumi. Maka dia tinggalkan semua usahanya yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah demi untuk ikut hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada, selalu ada komunitas itu. Lalu kemudian ada lagi namanya Abdurrahman ibnu Auf, satu geng dengan Suhaib Ar-Rumi, pindah juga meninggalkan harta bendanya. Jadi kalau ada sekelompok orang yang dengan ketulusannya untuk menggunakan hartanya untuk Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tauhud, Naham, maka akan ada juga sekelompok manusia yang menghabiskan hartanya untuk agama Allah SWT. Tinggal kita mau ikut geng Lata, Uzza atau Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', dengan Utsman bin Affan, dengan Suhaib Ar-Rumi. Insya Allah propas masuk dalam kelompok ini, insya Allah. Ustaz Abdul Somad kelompok yang mana? Saya dari seragam udah jelas propas. Tinggal lagi yang kita masih ragu, yang belum berseragam ini. Mereka ini sebetulnya kelompok mana ini sekarang? Tapi kalaulah kita mengelompokkan orang berdasarkan seragam, betapa mudahnya untuk hijrah kalau hanya sekedar dengan seragam. Ini untuk menyenangkan hati yang belum punya seragam. Mana tahu nanti ditanya, kau ikut kelompok mana? Sudah bergabung belum dengan propas? Hijrah itu di dalam, guys, bukan di luar. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok selalu bangga dengan kelompoknya. Setiap kelompok selalu bangga dengan kelompoknya. Makanya dia mengatakan, wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Itu menunjukkan dia bangga. Satu hari berapa kali dia katakan itu. Hanifan musliman. Lupa. Iftitah yang tiap hari kita baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi kalau ada orang berbuat amal kebaikan lalu dia tidak pede dengan kebaikannya, kabarnya ente udah gabung dengan propas ya? Enggak, sekali-sekali aja. Provokator amal soleh kok malu. Terus yang seringnya kemana? Masih sering memprovokasi teman-teman untuk dugem, untuk menghapuskan dosa itu sekali-sekali ke propas. Loh, sebagai khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Begitu Khalid bin Walid masuk Islam, ini Jabal Rumat, jamak dari Ramin. Ramin artinya pemanah. Rama yarmi. Rama artinya melontar. Rama yarmi, melontar. Orangnya Ramin.
Kalau pakai alif lam, Ar-Rami. Nama kamu siapa? Rami, pemanah. Rami, pemanah. Jamaknya rumat. Rumatun, pemanah-pemanah. Rami. Nama kamu siapa? Rami, pemanah. Pandai mana? Enggak. Loh, kok namanya Rami? Memanah hati kamu. Jadi nama bukit itu Jabal Rumat, karena di atasnya ada para pemanah-pemanah. Kata Nabi, hai Rumat, pasukan pemanah, nanti aku akan berperang di bawah bersama sahabatku. Kalian di atas, dari atas memanah. Kalau sekarang mungkin namanya sudah berubah, tidak lagi rumat, tapi snipers. Penembak jitu dari jauh. Kalau aku nanti menang di bawah, kalian jangan turun. Kalau aku nanti kalah, terbunuh dengan sahabat di bawah, kalian juga jangan turun. Kalian tetap di atas. Kalian rumat, pasukan pemanah di atas bukit. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Menang pasukan Nabi SAW di bawah. Begitu menang, konsentrasi pasukan Rumat di atas bukit Jabal Rumat buyar. Mereka sudah dapat tombak, panah, kuda, baju besi. Kita dapat apa nih? Turun mereka ke bawah. Begitu mereka turun ke bawah, kosong di atas pemanah, maka berputar pasukan Khalid bin Walid mengitari bukit dari belakang. Menyerang dari belakang. Akhirnya pasukan Nabi dan sahabat terkepung dari depan dan dari belakang, maka mengalami kekalahan. Nabi dilarikan ke kaki bukit Uhud. Apa komentar ulama sirah tentang ini? Sekali saja kita lawan perintah Nabi, begitulah kekalahan. Apalagi kalau berkali-kali melawan Nabi SAW. Kenapa kita tidak menang? Kita berjuang, kenapa tidak menang? Karena kita berkali-kali melawan perintah Nabi Muhammad SAW. Yang jadi poinnya adalah kekalahan waktu itu banyak orang menganalisa karena pasukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kan pejuang Islam Pak Ustadz. Ini ceritanya masih CD 1. Ini kan ceritanya perang Uhud. Jabal Uhud. Perang Uhud tahun ketiga. Tahun kedua perang Badar. Tahun ketiga perang Uhud. Lalu kemudian tahun-tahun berikutnya Allah berikan hidayah, Khalid bin Walid masuk Islam. Makanya apa kata Nabi? Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Ketika pada zaman jahiliyah, dialah jenderalnya. Di zaman jahiliyah, dialah panglima perangnya. Di zaman jahiliyah, dialah provokatornya. Tapi setelah Islam, dia juga yang bersemangat. Jadi yang dulu selalu memprovokator kawan-kawan, ayo mabuk, ayo sakau, ayo dugem, ayo pesta zina, mohon maaf, ayo. Jangan setelah hijrah malah di masjid zikir aja. Pas diajak, ayo ngumpul beras, serahkan pada Allah. Ini bukan khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebagaimana dulu sebelum hijrah kau menjadi provokator untuk perbuatan dosa, maka setelah hijrah kau mesti menjadi provokator juga, tapi provokatornya berapa? Lebih 2 kali provokator. Jadi kalau dulu sebelum hijrah, sebelum tobat, ngajak orang tiap malam, maka setelah hijrah dia mesti ikut bagi beras ini 2 kali malam, 2 kali siang. Dia mesti datang ke ketua propas bertanya, kapan pembagian? Di awal bulan, kita percepat. Ayo kita bagi beras. Beras, siapa yang mau kita bagi? Pokoknya kita cari aja beras. Tapi jangan gara-gara ini lalu jadi Robin Hood. Menghalalkan segala cara, mencuri, merampas, merampok. Tidak, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Banyak orang yang ingin berbuat baik, dia tidak punya, lalu menghalalkan segala cara, mencuri, merampas, merampok.
Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci juga. Wa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, yang baik-baik. Saya tidak ingin pula nanti muncul setelah datang provokator amal soleh, muncul lain-lain terinspirasi Robin Hood syariah. Ini tidak betul. Kita tetap niatnya baik, amalnya juga baik. Masalah menggunakan istilah yang kurang baik bisa dilegitimasi dengan tanda kutip. Provokator tanda kutip. Tapi lah kelamaan kalau sudah disosialisasikan nanti orang menjadi faham dan mengerti. Saya pun awal-awalnya terkejut. Ustadz, kita propos. Hah? Propas, oh propas. Apa itu? Provokator. Jelek itu, negatif. Tapi ini amal soleh. Oh baik. Ternyata biarlah awalnya jelek, yang penting ujungnya husnul khotimah. Provokator. Siapa ini? Negatif. Amal soleh. Oh. Tidak selamanya orang baik. Mantan preman, nggak apa-apa. Mantan pecandu narkoba, oke. Mantan pengguna macam-macam perbuatan maksiat. Siapa yang tidak buat dosa di dunia ini? Siapa yang tak pernah berdosa? Saya nggak pernah buat dosa, Pak Ustadz. Justru waktu kamu bilang nggak berdosa, itulah dosamu. Saya nggak pernah pacaran, saya nggak pernah pakai narkoba, saya nggak pernah minum, saya nggak pernah sakau, saya nggak pernah buat zina. Dosa saya apa? Waktu kamu nanya dosa saya apa tuh, itulah dosamu yang pertama. Apa dosanya? Merasa diri tidak berdosa adalah dosa. Oh, banyak orang menganggap bahwa dosa itu yang zohir, yang kelihatan saja. Padahal dosa yang tidak kelihatan lebih banyak. Saya mau seperti Ustaz Abdul Somad, nggak ada dosanya. Duduk di atas kursi, di depan orang yang lebih tua, lebih tawadu, lebih bersih hatinya, sudah taubat nasuha, merasa diri lebih mulia, dosa. Jadi kalau gitu Ustaz berdosa, berdosa karena merasa diri lebih mulia. Tapi yang lebih berdosa yang menyediakan kursi. Saya nggak mau disalahkan sendiri, mesti ngajak yang lain.